Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Arif Iksanuddin. Saya calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan diagram trapesium usia diri saya sendiri. Yang pertama, pada usia 13 tahun, kelas 2 SMP, saya memiliki pengalaman positif dan pengalaman negatif. Kemudian, pada umur 27 tahun, saya lulus sarjana S1 Pendidikan Sekolah Dasar. Saat ini saya berusia 33 tahun. Kemudian saya akan pensiun pada umur 60 tahun. Jadi selisih antara umur saya sekarang dan pengalaman hidup saya 33 tahun dikurangi 13 tahun sama dengan 20 tahun. Kemudian, pada modul kali ini saya akan merefleksi. Yang pertama, apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram? Yang pertama, peristiwa positif saya, waktu itu saya duduk di kelas 2 SMP. Saat itu saya mendapatkan juara satu lomba baca puisi di tingkat kabupaten. Kemudian, yang kedua, peristiwa negatif yang terjadi juga pada saat saya duduk di bangku kelas 2 SMP. Saat itu saya menjadi korban bullying kakak kelas karena fisik saya yang kecil. Refleksi yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Pada peristiwa positif, salah satunya adalah guru bahasa Indonesia saya dan guru pembimbing latihan puisi. Kemudian yang kedua, di peristiwa negatif yang paling utama adalah kakak kelas saya yang sering melakukan tindakan bullying. Yang ketiga, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Silahkan gunakan roda emosi Plutzig di gambar 2 untuk mengidentifikasi persisnya perasaan Bapak atau Ibu di masa itu. Yang pertama, peristiwa positif. Saya merasa sangat bangga dan senang sekali dikarenakan itu lomba pertama saya kemudian mendapat juara. Sehingga saya sangat meningkatkan rasa percaya diri dan jiwa kompetisi saya. Yang kedua, perasaan negatifnya. Pada saat pertama kali saya dibullying, saya merasa sangat takut sekali karena terdapat perlakuan fisik yang kasar dan perkataan yang kurang baik. Tapi semenjak itu saya menyadari harus menjadi pribadi yang kuat dan lebih sabar lagi. Refleksi yang keempat yaitu mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang. Itu karena peristiwa tersebut, baik yang positif maupun negatif, telah memberikan kesan yang mendalam dan tersimpan dalam ingatan saya. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi pembentukan karakter saya. Walaupun demikian, seiring tumbuhnya kedewasaan saya, dampak negatif dari peristiwa tersebut mulai saya hilangkan agar saya menjadi pribadi yang tumbuh lebih baik sehingga meningkatkan ketahanan mental dan menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap orang lain. Yang kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Di sini saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif atau negatif dapat bertahan dalam jangka lama dalam memori serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga sebagai pendidik harus selalu berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman yang menimbulkan emosi positif bagi peserta didik agar karakter anak berkembang sejak dini dan semakin baik. Sedangkan dari roda emosi Plutzig, saya merasa saya lebih bisa mengenali emosi dan membedakannya. Mana emosi yang membangun dan mana yang tidak. Serta lebih paham tentang emosi dasar manusia dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi pendidik karena dengan mengetahui keadaan emosi anak, kita dapat memberikan tindakan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan peserta didik. Kemudian refleksi yang terakhir, keenam, bagaimana
menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Guru sejati adalah guru yang tidak kenal lelah untuk belajar dan mampu memberikan makna dalam proses pembelajaran sehingga dapat membentuk karakter murid sesuai dengan peran dan kodratnya masing-masing pada kehidupan yang akan dijalani di masa depan. Kemudian, apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, nilai yang ada pada dalam diri saya adalah semangat saya yang selalu ingin belajar akan hal-hal yang baru, menantang diri sendiri untuk terus berkembang. Kedua, keinginan untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Kemudian, pengalaman mengajar di desa atau pegunungan yang memperkuat komitmen saya untuk membantu murid yang kurang beruntung. Kemudian, semangat mendorong kolaborasi antar guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan selalu ingin berinovasi dan menciptakan solusi kreatif untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan. Yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Yang pertama, sebagai seorang guru atau pendidik, saya berperan menuntun anak didik untuk memahami makna sebagai manusia yang sebenarnya dan membimbing mereka untuk menjadi manusia sesuai dengan kodratnya, sekaligus menjadi pemimpin pembelajaran yang menginspirasi dan memotivasi murid untuk belajar dan menjadi teman mereka agar tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga murid akan lebih berani menunjukkan kemampuan atau skillnya. Yang kedua, sebagai rekan guru, saya senantiasa mendorong rekan untuk selalu berinovasi dan menciptakan solusi kreatif untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan dan mendorong kolaborasi antar guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Demikian sedikit pemaparan dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam guru penggerak.